Oke, jadi video ini gue bakal bagi jadi 3 kasta. Kalau lu punya uang budget sekitar 1 jutaan, ya lu mampu beli iPhone 7 ini ya. Kalau lu punya uang sekitar 2 jutaan dan lu mampu beli iPhone 8 ini. Kalau lu punya uang 3 jutaan sampai 4 jutaan, tergantung itu resmi atau yang inter, ya antara 3 sampai 4 juta, ya sampai ke 5 juta kalau full set, lu mampu beli iPhone SE 2020 ini. So, kalau lu punya budget kere ya ini, menengah ya ini, kalau yang punya banyak duit ya ini, khusus kelas non poni ya. Kalau kelas poni atau notch itu udah beda level lagi. Oke, sekarang gue bakal ngajak diskusi sih. Kira-kira apa sih alasan lu buat masih milih ketiga handphone ini? Entah itu iPhone 7, entah itu iPhone 8, entah itu iPhone SE 2020 alias iPhone SE generasi kedua. Ya, ketiga handphone ini punya karakter yang sama, cuman saat dipakai ini berasa beda banget. Gue bakal coba jelasin secara gabung dulu deh, secara general dari ketiga handphone ini. Kalau seandainya lu make kamera yang ya lu sering banget lah foto-foto jepret ya, dan lu pengen hasil yang optimal, minimal lu ambil iPhone 8. Karena kalau lu ambil iPhone 7, entah kenapa hasil warnanya itu, warna kontrasnya yang dihasilkan sama iPhone 7 ini itu udah berasa kayak kamera HP murah. Kayak udah turun kasta lah. Hasil jepretannya tuh kayak kurang wah. Kalau dimasuk ke IG atau lu buat video-video nggak jelas di TikTok ini kelihatan. Oh, kayak kamera HP. Mungkin ada yang komen ya. Konten elit kamera sulit ya kan kalau lu pakai iPhone 7, entah itu buat hasil jepretan, entah itu buat ngerekam video ya kan. Nah, kalau lu pakai iPhone 7, tapi kalau lu minimal budget ya, lu beli iPhone tapi lu pengen ngirit kerek hore parah, mentok sementok-mentok ya, tapi kalau buat jepret-jepret nggak malu-maluin, ngerekam video nggak malu-maluin, ambil ini iPhone 8 ini. Karena dari sisi video quality-nya, dari hasil jepretannya masih bisa banget dipertimbangkan. So, kalau ini masih bagus bang, kenapa harus ada iPhone SE 2020 di meja ini? Kenapa nggak dua ini aja? Kenapa harus nambah si pukimak putih satu ini jadi ada 3 gitu? Oke, gue bakal coba jelasin dulu ya kan. Makanya coba tonton dulu video ini sampai habis, karena meskipun judulnya kayak mirip-mirip sama video-video gue yang lampau-lampau silam, tapi hasilnya isinya beda. Nah, kenapa harus ada iPhone SE ini, Mbak? Padahal ini udah lu bilang mantep untuk hasil videonya. Jadi gini, ini kan gue bilang minimal beli iPhone 8 ini. Kalau seandainya lu pengen ngerekam video hasil jepretan foto yang lebih baik, lebih sempurna, contoh kenapa sempurnanya tuh apa sih? Contoh, lu ngerekam atau foto di ruangan atau di sekitar-sekitarnya, pokoknya lebih gelap, yang cahayanya kurang memadai. iPhone SE 2020 ini masih bisa diandelin banget. Gue kasih satu contoh aja. iPhone SE 2020 ini kameranya bisa ngimbangin iPhone XR, iPhone XS. So, lu nggak perlu tanya lagi untuk masalah video quality atau buat hasil jepret-jepretan. Sedangkan iPhone 8 ini kualitas videonya, kualitas fotonya ini di bawah dari kualitas iPhone XS dan kualitas iPhone XR. Jadi ya, yang paling perfect dari antara ketiga HP ini ya jelas iPhone SE 2020. Meskipun mungkin ada yang udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu, kedua handphone ini tuh ada yang pernah buat ditukar-tukar kamera. Cuman dari hasil softwaringnya ini the best banget. Ibaratnya gini, ibarat Android dipakein Gcam. Ya, you know ya kan? jadi menurutku udah paham ya. Nah, kalau secara general ketiga handphone ini, kalau lu butuh kamera yang hasilnya the best ya, kalau cuman ada 3 pilihan ini, ya ini jawabannya ya. Tapi minimal lu ambil yang ini kalau mau budget yang tipis-tipis, yang budget kere hore lah. Tapi kalau seandainya lau duitnya tipis banget, kayak masih belum mampu, ya gue doain semoga mampu lah beli iPhone apa yang lu mau. Lu cuma mampu beli iPhone 7. Nah, sekarang gue masuk ke pembahasan iPhone 7. Nah, dengan lu beli iPhone 7, apa sih yang lu rasain? Jadi gini, lu kalau beli iPhone 7 ya, lu kalau beli iPhone 7 kayak gini, lu tuh harus sadar diri capability handphone ini. Contoh, iPhone 7 ini kalau dipakai buat video, buat foto masih bagus, masih cukup bagus. Cuman lu harus sadar diri, lu jepretnya tuh dengan cahaya yang memadai,
Kalau lu ngerekam juga dengan kualitas, bukan kualitas ya, dengan cahaya yang memadai juga, jangan terlalu gelap karena handphone ini paling anti sama low light. Jadi kalau udah gelap tuh, lu buat ngerekam video, wah gila, banyak banget noise ya. Cuman kalau buat perekaman di cahaya yang memadai, ya masih enough lah. Dan lu juga harus sadar diri, iPhone 7 ini buat pakai berat itu udah nggak bisa diandelin banget. Gue pakai handphone ini buat daily. Ini gue kasih lihat ya, bentar. Ini ada passcode-nya. Gue bakal kasih lihat ke lu. Jadi gue bukan sekedar bacot-bacot aja ya kan. Nah, lu bisa lihat di sini. Ini gue pakai iPhone 7. Ini ada YouTube Studio. Kadang gue balas-balas komen dan tuh. Ada YouTube gue, ada akun Shopee juga, ada WhatsApp, OLX ya kan. Nah, di sini gue lu bisa lihat tuh ada BCA ya kan. Nah, yang gue rasain di iPhone 7 ini, gue udah pernah pakai buat ngedit. Gila sih, buat ekspor videonya, handphone ini cenderung panas ya. Panas, sepanas-panas ya. Apalagi kalau memang sinyalnya susah ya, sinyal lagi jelek banget, narik sinyal jadi susah, jadi panas nih handphone. Apalagi kalau sambil dicas, sinyal lemah ya kan. Abis itu gue ngedit video pula. Nah, handphone ini bisa jadi setrikaan. Gila sih ya kan. Tapi selebihnya handphone ini kalau buat dipakai daily, di luar lu ngedit atau ngegame, kayak buka WhatsApp, kayak lu main TikTok-TikTokan, atau lu buka belanja-belanja di Tokped atau di Shopee gitu, handphone ini masih cukup lah, masih enough banget. Dan kalau seandainya duit lu memadainya cuma beli iPhone 7, ya kalau lu seandainya kerja keras banget pakai HP ini, masih lu pakai buat, bang gua konten kreator bang, tapi duit gua masih terbatas, gua mampu beli iPhone 7, ya udah, ya memang lu mampu beli itu, ya gue doain semoga bisa beli lebih ya kan. Tapi kalau lu mampu cuma beli ini, ya lu harus sadar diri. Mungkin kalau lu buat ngedit video, aplikasi-aplikasi yang lagi belum lu close dulu. Atau kalau lu ngedit video, handphonenya lu cas dulu sampai 100% mungkin. Jadi waktu lu ngedit nggak sambil dicas, jadi nggak terlalu panas. Ya ambil momentum yang pas lah buat pakai handphone ini, nggak bisa digebar-geber. Nah, itu kalau lu punya budget setipis-tipis ya. Kalau lu punya budget kentang ya di pertengahan, ya udah iPhone 8 ini. Nah, dengan iPhone 8 ini masih bisa banget iPhone 8 ini diajak kerja berat. Ya, masih bisa. Cuman lu nggak dapet yang apa ya, kecepatan yang optimal lah. Kayak lu ngerasain anjir HP gue kenceng banget gitu, kenceng parah. Lancar, nggak ada ngelek-ngelek, nggak. Lu nggak bisa ngerasain kayak gitu. At least lu pakai iPhone 8 ini lu nggak ngerasain kayak nge-lag parah, lu nggak ngerasain tuh yang panas berlebih. Handphone ini memang cenderung masih bisa panas, cuman lu nggak ngerasain yang bakal sepanas hampir kayak setrikaan kayak di iPhone 7 ini. Ya, itu yang lu rasain kalau lu beli iPhone 8 pada saat ini. But overall, kalau lu pengen kesempurnaan yang hakiki dengan iPhone poni-ponian dengan harga yang paling worth it saat ini, jawabannya adalah iPhone SE 2020. Kenapa gue masih nggak ngerekomendasiin iPhone SE generasi ketiga? Karena harganya masih di atas 5 juta. So menurut gue harga di atas 5 juta masih ada yang jual hampir ke 7 juta. Menurut gue mending lu ambil generasi Poni karena jauh lebih layak daripada iPhone SE generasi ketiga. Cuman iPhone SE generasi kedua ini udah ada yang jual di 3 juta, ke 4 juta, ke 5 juta yang varian iBox ya. Menurut gue itu udah hal atau harga yang sangat masuk akal. Kalau di atas itu udah enggak sih. Dan yaudah, kesimpulannya kalau ditanya lo lebih pilih iPhone 7, iPhone 8 atau iPhone SE 2020, coba tulis di kolom komentar ya kan. Kalau ada pertanyaan yang pengen lo tanya, coba lo tulis juga di kolom komentar. Atau lo pakai dari salah satu iPhone ini, coba lo tulis di kolom komentar juga. Feel lu pakai handphone ini, gue pakai iPhone ini bla bla bla. Siapa tahu penonton gue yang lagi nontonin video ini juga tahu rasanya pakai iPhone, apa yang lagi lu pakai, apa yang lagi lu rasain saat ini dengan iPhone yang lagi lu pakai. Dan udah, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau lu tanya ke gue ya, jujur ya gue mending ini sih, anti debat, anti kecot-kecotan, make enak parah iPhone SE 2020.